Oke, sekarang kita mulai tutorial dasar-dasar tentang elektronik, mulai dari mengenal alat-alat servisnya kayak solder, obeng kecil, obeng min, obeng plus, hot air atau solder uap, tino, terus tester, sedotan tino, sedotan timah, koas, tang capit sama tang potong. Lupa nih, gunting juga harus ada, ini penting. Untuk memulainya tuh kita ngebahas tentang solder aja dulu. Aku juga belajar mulai terjun ke elektronik, mulai belajar cara menyolder dengan baik dan benar. Misalnya nih pakai power. Dulu juga waktu pertama kali mulai belajar tuh belajar merangkai power. Soalnya mau servis apapun harus tahu tentang jalur PCC, positif, negatif. Ini ada tulisan positif, negatif, sama ground, yang harus benar-benar paham tuh tentang positif negatifnya. Kita urut aja, misalnya yang positif nih sebelah ini, yang ini titik, yang ini positif, yang ini negatif. Mau kalaupun ada kerusakan atau mau merangkai dari awal tapi gak bisa hidup, biasanya PCC-nya ada yang mampet atau macet, gak kesalur ke rangkaian-rangkaian part yang lainnya. PCC-nya tuh kayak gini. Yang hijau ini jalur-jalur PCC positif, yang kanan, yang kiri ini negatif. Biasanya masuk ke, kalau ini transistor, ini kan power OCL, masuknya ke transistor. Kalau TV tabung juga sama aja sih, masuknya ke transistor, terus disaring pakai resistor, dioda, elko, Miller, transistor lainnya, elko lainnya, terus resistor lainnya. Mulainya tuh belajarnya kita belajar menyolder yang baik dan benar. Pastikan dulu soldernya tuh solder yang bagus, dan terutama mata soldernya yang bagus, terus tinola juga yang bagus. Kalau udah yang bagus semuanya, hasilnya pun bakalan bagus. Kelihatan bagus, sempurna. Dan untuk spare partnya, kita coba bawa mesin TV yang sekarang ya, TV nih, misalnya pakai nih PSU ini buat TV LED 32 in. Kalau ada kerusakan dan cara untuk memperbaikinya tuh sama aja kayak tadi yang pertama dibahas. Kita cek PCC-nya. Yang sebelah kiri rangkaian asematik, yang sebelah kanan sekunder, primer, sekunder. Kalau kerusakan mati total bisa di area primer, bisa juga area sekunder. Tapi kebanyakan primer, tapi bisa juga sekunder. Bisa banyak kemungkinan. Bisa ininya nih, petnya bisa IC drivernya bisa atmelnya bisa, terus bisa apalagi, diodanya bisa, trafonya juga bisa. Tapi jarang banget kerusakan trafo ini. Biasanya kerusakannya tuh transistor pet,
Terus nih IC driver resistor kecil SMD bisa juga. Terus apa lagi ya, kalau dari sekunder biasanya ininya dioda pet ini juga bisa, kadang IC drivernya juga bisa error. Lebih simpel sih dibanding TV tabung. Dan kalaupun mentok ini gak bisa diservis, ganti aja satu ke modul kayak gini. Ini juga mentoknya tuh spare partnya ininya susah nih. Di kotaku IC ini agak susah, jadi solusinya diganti satu modul aja, itu pun lewat via online. Mau coba-coba cari IC nya doang, ada sih ada, cuma bukan yang ori, murah banget harganya, masa cuma 1000-2000 IC kayak gini, kan aneh. Terus ngebahas apa lagi ya, perbedaan spare part TV tabung kayak gini lah kurang lebih. TV LED kayak gini, perbedaannya tuh cuma kalau TV tabung resistor, elko, transistor, terus milar dan lain-lainnya tuh masih manual kayak gini. Kalau yang sekarang udah digital jadi lebih kecil nih, transistornya jadi lebih kecil, kaki 3, resistor SMD kecil, milar SMD tuh biasanya warna coklat. Dan kita coba tentang apa ya, tentang itu mesin mainboard. Nah, ini mesin mainboard TV LCD LED. Ini merek Polytron, ini merek LG pakai XD engine-nya. Kalau Polytron pakai Tisum biasanya, cuma ini pakai heatsink jadi gak kelihatan. Kita bandingin sama mesin TV tabung. Mesin TV tabung mesin TV tabung yang bekas, yang udah rusak parah. Kalau mesin TV tabung kayak gini semuanya nyatu, blok power supply, primer, sekunder, ada beberapa sistemnya kurang lebih hampir sama sih, cuma perbedaannya tuh lebih dipersimpel kalau TV LCD LED. Kalau TV tabung cukup rumit, tapi asalkan dasar-dasar ininya udah dipahami nih, soalnya mau TV tabung maupun TV LCD LED tetap kalau ada kerusakan, ada mati, yang dicarinya tuh tetap PCC-nya dulu. Dari area primernya dulu kita cek semuanya, kalau udah bagus semuanya, kemudian ke area sekunder, PCC yang menuju FBT, menuju IC chroma. Kalau PCC yang vertikal, IC suara dan lain-lain, kadang ada yang dari FPT PCC-nya, kadang ada yang dari PCC trapo ini sekunder, tergantung merek TV-nya, beda-beda. Dan dilihat pun spare part-nya cukup banyak dan cukup belibet. Kalau dilihat kayak gini pasti pusing, apalagi buat pemula. Jadi kita harus mengenal
di area-area titik-titik yang pentingnya. Ya ini power supply udah ketebak ya. Kalau mati total matot biasanya dari sini kemungkinan besar, tapi bisa juga di area sekundernya, misalnya FBT nya short. Jadi PCC yang dari sekunder menuju FBT itu karena FBT nya short jadi gak keluar, jadi nyimpen strum di sini. Sisa strumnya kalau besar berarti ada kemungkinan kerusakannya di bagian FBT, transistor horizontal, dioda ininya PCC yang menuju FBT, atau transistor horizontal, atau dioda yang buat PCC chrome vertikal, isi suara juga kalau korslet bisa mati total. Ini area power supply, ini horizontal segini nih, ini vertikal, dan ini PCC menuju IC chrome, IC program, terus PCC IC suara. Yang ini kayaknya PCC nya dari ini, dari IC sekunder. Dan kalau buat tuner penangkap program sama ini mah dari FBT. Intinya kalau ada kerusakan pun cek aja PCC nya satu-satu, PCC yang menuju ke berbagai, misal ke FBT, transistor horizontal, vertikal, IC chrome yang kecil-kecil. Kan kalau ada yang matinya itu mati standby atau gak jadi on protect, biasanya di area sekunder. Berarti kalau lampu indikatornya udah nyala, kemungkinan besar power supply-nya tuh udah bagus. Tapi ada juga yang power supply, dari power supply-nya yang bermasalah, cuman kemungkinannya kecil, kemungkinan besar di area sekunder. Bisa kebanyakan sih kalau TV-TV sesuai pengalamanku, bisa karena patriannya longgar-longgar, retak-retak, karena pemakaian yang udah lama. Bisa nih elko kayak gininya bisa kering. Adapun biasanya keseringan yang aku jumpai kalau servis TV tabung tuh, apalagi yang dulu-dulu, kebanyakan patriannya longgar sama elko-elkonya udah kering, udah aus. Biasanya yang diketahui udah ada cairan keluar sedikit dari sininya, atau di belakangnya ininya kembung. Kadang juga bisa juga transistor horizontalnya korslet, bisa transistor kecil PCC yang menuju IC chroma sini, rangkaian di sini menuju ke IC chroma atau IC program macet, bisa resistornya, bisa tunernya juga bisa. Apalagi kalau TV TV sub, TV Polytron, terus TV LG, ada beberapa merek TV yang kerusakannya tuh protect, mati standby, mau on tapi nggak jadi on, kembali standby. Kebanyakan sistem TV-TV tabung yang keluaran tahun 2000 ke atas biasanya udah pakai sistem protection, jadi gak ngerembet kalau ada kerusakan pun. Oke, kita lanjut ngebahas tentang elektroniknya. Maaf kepotong, barusan ada yang telepon dulu. Ya, ngebahas tentang TV tabungnya kurang lebih kayak gitu. Kalau ada yang belum dipahami atau ada pertanyaan, tinggal chatting aja, nanti aku upload di YouTube. Kita simpan dulu aja. Kita ngebahas apa nih? Ngebahas tentang mesin-mesin TV LCD LED. Ini kayaknya power supply tadi udah dibahas ya. Sekarang kita ke mesin mainboardnya. Kalau mesin mainboardnya dari PCC ini DC ke DC power supply menuju DC mesin mainboard utama,
Biasanya PCC-nya sekitaran 5 volt sampai 12 volt. Kadang ada juga yang 24. Tergantung merek TV-nya. Nih, kelihatan di kamera juga. Ground. Kebanyakan PCC-nya 5 volt. Ada 5 volt standby, 12 volt. PCC-nya tuh sebelum masuk ke IC utama ini biasanya melewati beberapa resistor kecil ini, SMD. Harus teliti kalau periksa mesin mainboard kayak gini, soalnya spare partnya kecil-kecil, jalurnya lebih kecil. Tapi tetap sih ujung-ujungnya kita cari PCC-nya, cari strum massa PCC plus, PCC negatif yang menuju ke IC utama ini. Ujung-ujungnya pasti ke sini. Lebih simple. Berbeda sama TV tabung, banyak pretelan-pretelannya. Kalau ini lebih simple. Biasanya dari PCC-nya tuh masuk ini transistor kecil, terus masuk ini transistor yang agak besar, terus pakai IC DC to DC dari 12 volt menuju 5 volt, atau dari 5 volt menuju 12 volt menuju 3,3 volt, masuk ke IC SPI. Ini IC SPI data EPROM. Biasanya kalau ada TV LCD LED yang melotot, gak bisa on, gak bisa hidup, cuma standby, mati standby. Salah satu kemungkinannya kalau PCC-nya udah bagus, udah nyampe ke sini dan ke sini juga ada, tapi tetap melotot standby. Solusi pertama, kita ganti aja ini IC SPI data EPROM-nya. Bisa kita flash ulang atau ganti aja sama yang baru sekalian isi data EPROM-nya. Bisa gambling sih, bisa 50-50, kadang berhasil kadang enggak. Kadang kebanyakan kalau mesin mainboard TV LCD LED, kebanyakan yang rusaknya tuh IC utamanya, yang ininya nih. Soalnya semuanya terbebani ke sini. Mau merek apapun biasanya IC utamanya tuh yang sering rusak. Tapi bisa juga kayak ini nih, IC suara. Tapi jarang banget TV LCD LED yang kerusakan IC suara. Kebanyakan yang mati standby, mati total juga. Kadang bisa karena ininya, PCC yang menuju IC utamanya udah shortnya udah parah. Jadi kalau dimasukin dari DC PSU ke mainboard, voltasenya tuh jadi pada drop semuanya karena ininya udah short, udah rusak. Dan kalau tuner kerusakan TV LCD LED jarang banget yang rusaknya tuh tuner. Tapi ada juga beberapa yang pernah kerusakannya tuh tunernya ini. Keseringan sih aku temuin di TV Toshiba tipe 23 PB, 29 PB, terus apalagi ya 32. Kebanyakan Toshiba, tapi pernah juga dapat Samsung, Polytron, LG, juga pernah dapat yang kerusakannya tuner. Dan keseringan di TV merek Toshiba. Dan ini LG ya, pakai engine pakai XD. LG salah satu merek TV yang cukup kuat, cukup hebat, tahan lama. Ini juga sama sih, dulu tuh kalau gak salah ini tuh kerusakannya tuh IC XD nya yang ini nih, sama kayak yang Polytron.
sama kerusakan IC XD. Soalnya semuanya tuh terbebani ke sini, apalagi ini XD nya nggak pakai heatsink. Walaupun nggak pakai heatsink, ini kata yang punya dulu udah hampir 5 tahun baru diservis. Ya cukup sepadan lah, beli 3 juta untuk 5 tahun ya cukup sepadan, 3 juta lebih. Ini tuh ukuran 32 in, 32 LN kayaknya, 32 LN 5100 yang tipe kayak gini. Kebanyakan iya memang XD nya, bisa juga sih IC SPI nya. Kalau hanya melotot standby gak kedip sama sekali, biasanya TPLG atau Polytron. Kalau IC SPI nya berjalan tuh suka ada kedip beberapa 1 sampai 2 sampai 3 kali lah kurang lebih, baru standby kita on kan. Cara kerjanya kayak gitu. Dan untuk PCC nya ini dari power supply nya ke sini, PCC nya tuh sebelum masuk ke IC XD bisa biasanya di share di melewati ini transistor SMD, transistor PET kecil, terus IC DC to DC. Simple sih kalau TV LCD LED. Dari PCC dari power supply biasanya kebanyakan yang dulu tuh pisah. Kalau yang sekarang kebanyakan PCC sama power supply sama mainboardnya itu nyatu. Cara ceknya gampang susah, asalkan kita paham aja jalurnya, kita cek aja. Biasanya ada tulisan juga di belakangnya. Nih udah dikasih tahu kaki nomor berapa, biasanya ground, NC 12 volt, 5 volt, standby, P on dan lain-lainnya tuh udah ada di sini ditulis. Kita tinggal cek aja jalur-jalur PCC-nya. Gampang banget. Kalau semuanya udah PCC-nya udah ada semuanya dan udah masuk ke XD tapi tetap masih gak jalan, ya udah pasti diponis kerusakan ininya, IC utamanya, IC XD. Kita coba ambil mainboard yang udah nyatu sama power supply-nya. Tunggu sebentar. Ini merek apa ya, Panasonic. Ini rangkaian power supply sama mainboardnya udah nyatu. Dan semakin kesini, dari awal tahun berapa ya, kalau aku gak salah sih dari tahun 2015 kesini, produksi TV LCD LED yang ukuran 22, 24, 26, 28, 32 sampai 40 juga kebanyakan blok power supply sama mainboardnya tuh nyatu. Ini ada garis melintang ini pemisahnya, ini blok power supply, ini mainboard. Makin simple makin kecil mesinnya, rangkaiannya pun makin sedikit. Jadi jangan heran kalau biasanya cepat kerusakannya. Tapi ada juga sih yang kuat tahan lama, tergantung merek, tergantung pemakaian, tergantung arus listrik di rumahnya. Karena dulu pernah ada yang servis TV LCD LED di sekitaran rumahnya tuh PCC aliran listriknya tuh sering sepaneng.
sering drop dan sering aliran. Kalau listriknya kayak gitu bermasalah, pasti cepat rusak ke barang-barang elektronik, apalagi ke TV LCD LED yang makin kesini rangkaian power supply-nya makin sedikit, pengaman sistem proteksinya makin sedikit, dipersimpel. Ini yang dari merek Panasonic. Ini Asematic, ini DC Sekundera. Kelihatan makin simpel, PCC-nya pun bisa kelihatan dari kaki satu ini menuju, biasanya kalau menuju dioda itu PCC yang menuju ke IC utama mainboard nih. Ini juga dioda SMD. Biasanya PCC-nya tuh cuma 1 2 PCC yang menuju mainboard yang ini, dan satu lagi PCC yang menuju IC driver. Selalu misah, tapi kadang-kadang PCC-nya ada yang cuma 1, kadang ada yang pisah-pisah kayak gini. Dan rangkaiannya pun ya terlihat sangat simpel. Kalau PCC yang menuju IC driver lampu backlight, PCC menuju IC suara, IC utama, semuanya udah bagus tapi masih tetap gak nyala. Ya, solusi terakhir ponisnya ini nih. Dan kebanyakan digantinya tuh satu modul, tapi kadang-kadang bisa juga IC ininya nih bisa diganti, cuman beresiko harganya kan cukup mahal sih, sekitaran 100, 200, 300, 400 sampai 500 tergantung merek, TV dan ukuran inchnya, dan beresiko jalan gak jalan ya itu harus kalau udah dibeli gak bisa retur. Kalau digantinya satu modul kayak gini, kita bisa minta garansi sama yang penjual kalau satu modul kayak gini. Kalau beli cuma IC-nya doang, IC misal IC utama, IC suara, IC driver, dan part-part lainnya, kalau beli satuan ya kalau udah dibeli dan gak hidup gak nyala ya itu jadi resiko yang servis. Dan untuk lebih aman mending ganti satu modul aja kayak gini, lumayan, biasanya ada garansi kurang lebih 1 bulanan lah. Dan udah banyak bertebaran nih spare part kayak gini di osop via online, kayak di Bukalapak, Tokopedia, Shopee dan lain-lain banyak. Tinggal searching aja lewat Abah Google. Sekarang semuanya dipermudah, zaman digital kayak gini, zaman internetnya makin kencang, gak akan susah asalkan udah deal harga sama yang punya. Atau kadang-kadang aku juga sih kalau kerusakannya parah nyaranin ganti satu modul kayak gini. Kadang aku juga minta aja ke yang punya unitnya, minta dia langsung beli aja unitnya, minta langsung beli unit ininya, unit MB nya. Soalnya kadang-kadang ada konsumen yang pengen dia yang beli spare partnya, kadang ada yang mau terima beres ya. Kalau beli sama dia langsung ya resiko garansinya sama konsumennya langsung. Kalau dibeli partnya lewat aku ya garansinya ke aku biasanya kasih garansi 1 bulan sih, mau TV tabung, mau TV LCD LED, mau kebanyakan yang aku pakai garansi 1 bulan sih cuma TV doang. Kalau servis kayak setrika, Magicom, kayak yang alat-alat elektronik lainnya yang kecil-kecil ya gak pakai garansi itu. Dan sekarang kita ngebahas ini nih, mainboard TV Samsung. Ini keluaran terbaru juga nih, dan ini kayaknya udah digital.
TV-TV sekarang juga selain udah siaran digital, yang udah ada yang smart TV, ada sekarang kan ada merek kayak merek apa ya, kayak merek Xiaomi, kayak merek apa lagi tuh, banyak merek TV sekaligus bisa udah Android TV-nya, udah smart, tinggal kayak HP aja, jadi HP besar. Di situ udah lengkap banget, tinggal pasang wifi, bisa connect ke segala kayak HP, ke YouTube, Facebook, Google, dan lain-lain. Dan ini kita ngebahas TV Samsung tipe terbaru 32N410 atau 32N4001 atau 32N4003. Ini blok power supply-nya yang lingkar putih nih. Ini blok power supply sampai sini. Ini masih power supply, dan ini udah DC sekunder dari sini ke sini nih. Batasnya sampai lingkaran putih, sama aja kayak yang tadi ini. Ini mah nggak pakai lingkaran tapi pakai gambar kayak ini. Dan untuk tipe ini tipe terbaru dan udah digital, cuma belum smart, harus dibantu. Kalau pengen smart ya harus dibantu Android box, tapi udah bisa siaran digital tipe TV ini. Kalau dibandingkan sih ya hampir sama aja, cuma beda merek pasti udah beda, dan sistemnya pun udah beda, tapi kalau cara kerjanya hampir sama sih. Bedanya tuh cuma di engine IC utamanya. Kalau ini udah bisa digital, yang tadi dibahas tuh yang Panasonic belum digital. Dan untuk kerusakan tipe ini keseringan biasanya sama aja sih, ada yang mati total, mati standby, terus ada suara gak ada gambar, terus apa lagi, ada suara gambar blank, terus apa lagi ya, ada gak bisa nangkap siaran bisa. Dan kalau tipe ini yang sering aku jumpai kerusakannya tuh di sini nih, di IC SPI-nya. Ini udah segel orang nih, DND. Dulu aku beri ke orang Surabaya ini. Soalnya dulu dapet servisan tipe ini ada lumayan cukup banyak, karena dari hotel borongan pengen cepet selesai, aku gantinya satu modul aja biar cepet selesai. Dan ada juga sih yang cuma IC SPI nya rusaknya, kadang ada yang kebanyakan IC utamanya nih yang ini rusak, padahal ini tipe baru. Waktu dulu pun ada borongan dari hotel tuh, katanya baru 1 sampai 2 tahun udah rusak. Ada yang mati total, ada yang mati standby. Kebanyakan digantinya satu modul sih, merek apapun. Dan kalau kerusakan TV LCD LED yang sering dijumpain tuh ada suara tidak ada gambar. Ini malah jatuh. Nah, kalau kerusakan TV LCD LED ada suara tidak ada gambar, bisa PCC yang menuju lampu backlight. Mananya ini? Ini PCC yang menuju lampu backlight. Kalau tipe yang ini Panasonic yang ini.
buat lampu backlight TV Panasonic. Kalau yang Samsung ini di sini biasanya kerusakannya tuh kebanyakan, keseringan, dan hampir 90% kalau kerusakan ada suara tidak ada gambar tuh kerusakan ini lampu backlightnya. Untuk ukuran 20 in ke atas bisa 22, 24, 26, 28, 32, 40 sampai 50 pun sering aku jumpai. Kebanyakan pergantian ini lampu backlightnya. Tapi bisa juga IC drivernya rusak, tapi jarang banget. Keseringan aku jumpai kerusakan ini lampu backlightnya. Kalau yang 22 sampai 24 in biasanya lampunya tuh pakai 2 baris, per barisnya tuh ada yang 4 lampu, 5 lampu, 6 lampu paling banyak. Kalau 22 sampai 22, 24, 26, 28 sering aku jumpai kayak gitu lampu backlightnya. Kalau yang 32 in biasanya ada yang 2 baris, 3 baris. Per barisnya tuh ada yang 7 lampu, 8 lampu, 9 lampu, 10 lampu. Cuman bedanya kalau 32 in ke atas lampu backlightnya per satu ininya tuh ada yang 3 pol, ada yang 6 pol, tergantung merek, tergantung tipe, tergantung ukuran, beda-beda, enggak semuanya sama lampu backlightnya. Dan ada juga yang pakai lampu backlight kayak gini, kayak lampu LED sirip kecil-kecil. Ini juga sama sih, ada yang 3 pol per satu lampunya tuh, ada yang 6 pol, tergantung merek TV-nya, enggak semuanya sama. Kebanyakan tipe kemarin juga sempet servis tipe terbaru ya, OLED, TV LED OLED. Lampu backlightnya tuh lampu backlight kayak gini, gak yang bulat-bulat kayak gini yang pakai kancing, tapi yang memanjang kayak gini, yang kecil. Kemarin tuh tipe berapa ya, lupa lagi, kayaknya merek, kalau gak salah tuh merek LG OLED ya, 60 kalau gak salah, sekitar 60 in. Pergantiannya tuh satu set kayak gini. Dan alhamdulillahnya tuh di online udah ada, jadi gak susah cari spare partnya. Yang paling susah tuh kalau udah kerusakan spare part, kerusakan TV, spare partnya susah. Apalagi konsumennya cukup bawel, cukup rewel. Udah dikasih tahu nanti aja, dikabari kalau udah selesai. Ini sehari bisa 3 kali telepon, kayak makan obat aja. Sedikit curhat ya. Tapi ada ya, kadang-kadang ada yang benar-benar santai, saking santainya udah setahun lebih gak diambil tuh servisan. Ada pernah aku jumpai ada yang servis TV LED paling lama sih, paling bulan, hitungan bulan. Kalau TV tabung pernah ada yang sampai berapa, 4 tahun 5 tahun ya nggak diambil. Tahun ke-7 ada kesini katanya mau ngambil unit TV, karena gue juga udah lupa unitnya yang mana. Jadi masalah. Tapi kan toko-toko yang lain ya kebanyakan kalau di bondnya ditulisin kalau barang udah 2 bulan 3 bulan gak diambil, mau hilang gak tanggung jawab. Tapi bukan tanggung jawab tokonya atau tempat servisnya. Kalau aku mau kayak gitu aku gak enak sih.
belum berani, takutnya ya, takut ada apa-apa entarnya. Kemarin juga yang hilang ya aku ganti aja sesuai kesepakatan. Dia dulu tuh kalau gak salah dia tuh minta unit ya, merek lain juga nggak apa-apa, kalau gak unit ya dia mintanya uang aja sesuai kesepakatan. Seharusnya kan setelah aku ngobrolkan sama teman-teman yang suka servis juga, kalau kayak gitu seharusnya ya itu di luar tanggung jawab katanya. Kalau udah bertahun-tahun gak diambil dan unitnya pun gak ada, hilang, aku juga kadang suka lupa yang mana. Malahan juga baru bulan kemarin ya, karena servisan lagi rame keluar masuk unit, sampai ada yang salah kasih unit. Soalnya kemarin tuh kebenaran ada yang servis unit merek apa ya, merek Toshiba kalau gak salah, 23 in 23 PB 201 kalau gak salah ya, sekitaran itulah, sekitaran 23, lupa lagi tipenya. Kebenaran yang masuknya tuh di pas 1 minggu itu ada 4-6 unit kalau gak salah. Kerusakan hampir sama, gak bisa nangkap siaran, tapi kalau pakai HP, pakai HDMI, VGA dan lain-lain bisa. Dan yang jadi masalah tuh unitnya emang udah selesai semuanya, pergantian tuner semuanya. Cuma yang jadi masalah tuh ada satu konsumen yang tetap gak mau dikasih unit yang aku kasih. Kayaknya ketukar, entah aku yang salah, entah konsumen yang salah. Nah itu cukup ribet penyelesaiannya. Dulu tuh kalau gak salah harga servisnya tuh 250, karena konsumennya tuh ribet. Entah aku yang salah atau konsumen yang salah, dan dia pun malah pulang pergi ke tempat kerja dan marah-marah, pengen unitnya gak mau diakuin dan gak mau diambil. Ujung-ujungnya dia mau ambil, tapi dengan harga cukup miring. Yang tadinya 250 dia minta diskonan 100, jadi cuma 150, padahal kan modalnya doang tuh sekitaran segitu. Jadi aku nggak dapat apa-apa, tapi gak apa-apa lah, yang penting semuanya bisa selesai dan gak harus berpanjang-panjang masalahnya. Udah saling minta maaf dan saling ya sudah merelakan aja. Aku gak dapat apa-apa ya gak apa-apa, karena masih dapat dari yang lain. Mungkin udah jalan takdirnya kayak gitu, terima aja. Dan apalagi, ngebahas apa lagi ya, kalau servisan ya di tempat kerjaku di sini emang kebanyakan yang servisnya tuh per TV ya, TV tabung sama TV LCD LED. Ini bekas-bekas yang ganti satu modul. Nah ini bekas rongsok, mau aku kilo ntar kalau udah banyak. Dan untuk yang masih kurang jelas tentang pembahasan belajar tutorial tentang elektroniknya, kalau ada yang pertanyaan apapun, aku akan jawab sebijaksana mungkin, sebagus mungkin, biar bisa
dipahami, dimengerti. Kita sama-sama belajar lah kalau di bidang elektronik kayak gini, kayak belajar tentang kehidupan aja, gak akan ada ujungnya. Apalagi di elektronik, kayaknya tiap tahun atau tiap bulan juga ada aja unit-unit baru, sistem baru, cara kerja baru, dan lebih canggih sih pastinya. Walaupun dasar-dasarnya, cara pengoperasiannya, cara perbaikannya kurang lebih hampir sama. Aku juga mulai belajar dari tahun 2004 2005. Waktu itu masih sekolah SMP, kelas 2 menuju kelas 3. Pas kelas 3 aku cukup nakal sih. Waktu kelas 3 SMP sering keluar masuk sekolah tanpa izin, sering cukup nakal, namanya juga cowok, nggak bisa dihindari. Dan kebanyakan teman-teman di kelasku juga sama aja sih. Jadi ya mau digimanain, mungkin udah takdirnya dan udah jalannya. Alhamdulillah sekarang aku ya bisa bisalah dikit-dikit sharing tentang ilmu, tentang pengetahuan, tentang pengalaman, tentang tata cara servis elektronik, tentang apa lagi ya, pokoknya tentang elektronik dari mulai tahun 2004 sampai sekarang udah 2021 ya. Udah lama ya, udah hampir 20 tahun kayaknya kurang lebih. ngebahas tentang elektronik. Dulu juga pernah kerja di service center merek Sharp sama LG, cuma gak lama. Gak enaknya kerja di service center tuh, kalau udah enak di suatu tempat harus di rolling ke tempat daerah mana lagi, harus menyesuaikan lagi ke tempat daerah mana lagi ya, kayak gitulah gak enaknya tuh. Tapi kan enaknya dapat ilmu, dapat pengalaman dari kerja keliling Indonesia kayak gitu, dapat teman-teman baru, konsumen baru, lingkungan baru, pokoknya banyak hal-hal baru. Cuman gak enaknya itu doang sih. Lagi udah enak di suatu tempat, udah nyaman sama orang-orangnya, sama lingkungannya, dan harus di rolling ke tempat kerja lain, daerah lain. Cukup lama sih, berapa tahun ya, kalau gak salah ada 4-5 tahun. Pernah di beberapa kota, kadang di Pulau Jawa, kadang pernah juga di luar Jawa. Yang lucunya tuh ketika aku kan orang Sunda, Jawa Barat, pas waktu pindah ke Jawa pernah di Cilacap sama Purwokerto, kebanyakan orang-orangnya pakai bahasa Jawa Tulen ya. Aku beberapa bulan sumpah susah komunikasi, soalnya masih berbeda jauh kan dari bahasa Sunda ke bahasa Jawa, dan kebanyakan yang pakai bahasa nasional, bahasa Indonesianya tuh cuma sedikit. Kebanyakannya pakai bahasa sehari, pakai bahasa Jawa. Aku juga kalau mau makan, mau minum, pergi jalan-jalan, mau cobain ini itu, susah dalam komunikasi. Tapi untungnya dulu tuh punya temen satu mes, dia bisa bahasa Indonesia, bisa Jawa, bisa Sunda,
dan sama bisa apa tuh yang bahasa apa namanya tuh yang di Madura. Untungnya aku punya dia bisa 4 bahasa daerah. Aku mau apapun ya harus sama dia, jadi satu paket, mau makan, mau minum, mau pergi kemana-mana. Kalau ada servis panggilan ke rumah orang waktu di service center ya sama dia, soalnya komunikasinya agak terbatas, gak semuanya lancar bahasa Indonesia, yang kebanyakan udah sehari-harinya bahasa Jawa ya gitulah. Aku kadang juga bingung, mereka ngajakin bercanda, mereka ketawa, aku cuma senyum, soalnya aku gak ngerti. Dan dulu juga pernah ke mana ya, ke Cilacap, Purwokerto, terus ke pernah juga sih masih di daerah Jawa Barat, masih di Bandung pernah. Terus dulu sih waktu trainingnya langsung ke kota Jakarta, tahun lupa kalau nggak salah tahun 2010 sampai 2010 kalau nggak salah, 2010 tuh pergi ke Jakarta trainingnya tuh dikasih unit, ada lumayan cukup banyak unit, harus selesai dalam waktu 1 minggu. Kalau nggak selesai katanya ya trainingnya aku dianggap gagal, nggak bisa kerja di PT, lupa lagi apa di LG apa di SAP, lupa lagi lah kalau yang waktu di Jakarta. Tapi alhamdulillah walaupun nggak selesai semuanya yang ditargetin sama bos yang training aku, tapi lolos juga tempat kerja di tempatnya. Malahan aku juga sempat bangun tidur di rumahnya yang di Jakarta tuh cukup lama, sekitaran sebulan. Dan kerja dulu sih di Jakarta, di service center di Jakarta sekitaran kurang lebih sekitaran sebulan. Kalau yang di Jakarta enak tuh, enaknya dia aku nggak harus datang pagi pulang sore, datang siang, aku juga kadang datang siang nggak jadi masalah, pulang sore atau kalau ada keperluan di daerah Jakarta bisa asalkan izin gak masalah. Dulu tuh punya bos yang cukup baik, bisa toleransi waktu, bisa ngehargain kalau aku mau udah jenuh, pengen liburan istilahnya, pengen cuci mata, pengen main dulu, dia kasih. Gak aturannya cukup ketat, disiplin. Cuman kalau aku mau minta liburan dikasih, dan suka dikasih uang juga buat liburannya, baik banget tuh. Pengen juga sekali-sekali main lagi ke rumahnya ya, cuman sekarang udah kembali ke kota asal ya, jadi diem aja di kota asal. Tapi kadang masih suka hubungan juga lewat telepon, kadang sering telepon, kadang berkabar lewat WA, inbox messenger, dan masih ada juga grupnya sih, grup WA nya masih sering rame lah ngebahas, padahal itu anggotanya anggota tentang elektronik, tapi ngebahasnya jauh dari hal elektronik, malah ngebahas hal-hal yang sering dibahas sama cowok aja, bahas tentang ya gitulah, cowok banyak hal yang dibahas.
kadang-kadang aku juga kangen keliling lagi, kerja di luar kota lagi ya, bisa sambil jalan-jalan. Soalnya ini di kota asalku udah lama, udah berapa tahun ya, udah 7 tahun sampai 8 tahun gak pernah pergi-pergi keluar kota. Apalagi sekarang lagi pandemi kayak gini, mau main keluar kota pun banyak persyaratan dan banyak embel-embelnya, harus ada ini, harus ada itu, dan harus, padahal aku udah divaksin, dan tapi tetap aja di perjalanannya suka ada ada pemeriksaan ya, gak harus pakai masker lah, udah pakai masker masih aja disalahin, cara pemakaian dikit salah ditegur. Emang buat kesehatan sih, tapi kan kalau kayak gini terus ya, mudah-mudahan ini pandemi ini segera berakhir dan normal seperti sedia kala. Jadi kalau mau bepergian keluar kota pun juga gak banyak embel, harus ada ini, harus ada itu, seperti biasa aja lah sebelum ada pandemi. Nah, kita sekarang cuma bisa ikutin protokol kesehatan aja sesuai anjuran pemerintah, gak bisa ngapa-ngapain. Semoga semuanya cepat berlalu. Dari bahas elektronik, pengalaman, sampai bahas yang lagi tren di masa kayak gini. Udah 2 tahun kayaknya, 2 tahun 3 tahun kali pandemi ini. Entah sampai kapan berakhirnya pandemi ini. Ya mudah-mudahan segera berakhir aja ya, semuanya seperti semula. Dan lagi pandemi kayak gini, ke ekonomi sangat terasa. Aku juga sempat ngobrol sama teman-temanku, ada yang apalagi yang kerjanya tuh di PT-PT kayak gitu, banyak yang dikeluarin, yang kerjanya di mall-mall kayak gitu, supermarket, banyak yang tutup buku, tutup kantor. Yang di pabrik-pabrik juga sama aja, banyak yang di PHK ya, karena pandemi kayak gini sangat berpengaruh ke ekonomi, ke penghasilan kita. Pedagang kecil, pedagang besar pun pasti kena dampaknya. Gak ada istilah orang kaya, orang miskin, orang apapun. Kalau lagi pandemi kayak gini, pemasukannya tuh semakin kecil dan pengeluarannya tuh semakin besar. Aneh kan? Tapi ya udah disyukuri aja, mungkin udah jalannya kayak gini. Aku juga cukup terdampak. Ya, terdampaknya karena pemasukanku sedikit berkurang, dan makin kesini makin banyak berkurangnya. Walaupun sekarang sih terbantu, ada segala hal kan sekarang, ada ada bisnis online. Aku juga terbantu kayak gitu. Aku juga jual barang spare part ini, TV LCD, LED, kayak mainboard, power supply, lampu backlight. Juga ada di all shop besar di dunia, mungkin di Indonesia kayak Shopee, Bukalapak, Tokopedia. Alhamdulillah cukup membantu di dalam situasi yang belum menentu kayak gini. Penjualan via online jadi cukup membantu. Kadang-kadang soalnya di kota tertentu spare part yang ini, atau misalnya mainboard yang ini
udah nggak ada stoknya. Di kotaku masih ada, kadang di kota yang lain ya ekonominya masih bisa berkembang berputar, di kota lainnya gak, ya stagnan, gak maju gak mundur, kan keseringan mundur. Cukup membantu tuh sekarang bisnis online tuh kayak gitu. Sekarang pun kalau mau jual beli, dulu kan sebelum ada internet, sebelum ada kayak Facebook, Instagram, YouTube, WA dan lain-lain, untuk pemasaran tuh kan cukup susah. Tapi sekarang sudah ada internet, apalagi sudah ada Abah Google, semuanya bisa dirangkul dan bermunculan lah osok-osok jual beli online. Cukup sangat membantu di tengah-tengah pandemi kayak gini, yang membantu ke pemasukan, ke penjualan. Soalnya di kotaku agak lesu nih penjualannya. Coba aku posting-posting di sosmedku, alhamdulillah ada aja yang beli. Walaupun gak selalu ada yang beli, tapi ya disyukuri aja, cukup buat makan, buat sehari-hari, keperluan sehari-hari. Ya kurang lebih segitu aja ya pembahasannya tuh ngalir ngidul. Dan kalau ada pertanyaan pun tinggal chatting aja, dan maaf kalau ada pembahasanku yang kurang berkenan untuk siapapun. Ini mah cuma konten aja sih dan share pengalaman. Semoga bisa berguna, bisa bermanfaat, bisa jadi referensi. Terima kasih.